Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, di dalam Suara Gembala kali ini, saya akan berbicara tentang satu kata, yaitu mutiara. Kita semua tahu ya bahwa mutiara adalah satu benda yang indah, berharga, dan itu langka. Ya, mutiara itu apalagi yang besar-besar itu langka. Nah, di dalam Alkitab, kata mutiara itu muncul beberapa kali, dan kita coba akan amati pesan apa yang ada di dalam ayat-ayat firman tentang mutiara. Saudara, kita lihat di dalam Matius 13, ayat 45 dan 46. Demikian pula hal kerajaan sorga, Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, mutiara yang istimewa, yang kualitasnya paling top begitu ya. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga tersebut, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudaraku, hal kerajaan surga itu diumpamakan dengan orang mencari mutiara yang paling hebat, yang paling indah, yang paling berharga. Dia cari. Begitu dia menemukan, maka untuk bisa membeli mutiara itu, maka pedagang tersebut pergi pulang menjual seluruh aset yang dia punya agar dia dapat memperoleh akan mutiara yang ditemukan itu atau memiliki mutiara yang ditemukan itu. Saudaraku, inilah kerajaan sorga. Sikap hati dari seorang anak Tuhan seyogyanya seperti ini. Tuhan Yesus pernah mengajar, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka nanti sekaliannya akan ditambahkan padamu. Nah, tapi dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu, apakah sikap hati kita seperti perumpamaan tentang pedagang yang menemukan mutiara yang luar biasa itu? Begitu dia mendapatkan mutiara itu, dia tahu bahwa nilainya, harga dari mutiara tersebut itu mengatasi semua yang ada pada dia. Makanya dikatakan dia menjual seluruh asetnya, menjual seluruh harta miliknya untuk dia mendapatkan mutiara itu. Saudaraku, saya percaya bahwa perumpamaan Tuhan ini berbicara tentang atau mengingatkan kita tentang sikap hati kita terhadap kerajaan sorga. Nah, kerajaan sorga itu, saya pernah sampaikan ya, adalah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara jangan bayangkan kerajaan sorga itu seperti tempat yang indah permai, ya itu memang nggak salah, memang benar. Tetapi apa artinya tempat indah permai tapi nggak ada Tuhan Yesus di sana, ya kan? Betul ya, saudara paham ya apa yang saya maksud? Bahwa kerajaan sorga itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada dia, sang raja sorga, baru tempat yang indah itu menjadi kerajaan sorga. Kerajaan surga juga bukan soal fasilitas yang berlimpah-limpah ya. Semua yang kita inginkan akan kita peroleh di sana, enggak, bukan itu. Yang kita inginkan ya cuma satu, yaitu juru selamat kita, Tuhan kita, sang mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ingat saudaraku, dialah mutiara yang indah itu. Dialah mutiara yang sangat berharga itu. Dan dia layak mengatasi seluruh harta milik kita.
satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Nah, ada satu ayat lagi tentang mutiara di dalam Perjanjian Baru. Ini juga firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Demikian. Nah, hal yang kudus dan berharga, Matius 7 ayat 6. Satu ayat, saudaraku. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Ya, anjing dan babi itu merupakan dua binatang yang seringkali, saudaraku, memang tafsirannya bisa banyak, tapi seringkali gambaran daripada sesuatu yang najis. Babi adalah barang haram bagi orang Yahudi, saudaraku ya. Nah, di sini dikatakan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi atau barang yang kudus kepada anjing. Sebab dalam ayat lain dikatakan anjing kembali pada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya, kan begitu, saudara. Nah, kita ini kalau urusan kerajaan sorga, firman Tuhan ini kan berbicara kebenaran tentang kerajaan sorga. Firman Tuhan adalah Yesus Kristus Tuhan. Jangan kita jual murah, saudara. Sehingga itu kita ecar-ecar seakan-akan kita buang-buang kepada siapa. Kita harus melihat. Ini firman Tuhan, saudaraku. Ada orang saya lihat yang memberitakan Injil kepada orang yang memaki-maki tentang Yesus Kristus Tuhan, dan coba dijelaskan dengan sabar, tetap memaki-maki, dia tetap terus saja melayani, memberitakan Injil pada orang tersebut, kabar baik. Sudah sekali kabar baik disampaikan cukup. Setelah itu barangkali ketika orang itu masih terus mengolok, menghujat, memaki, mungkin ayat ini berlaku. Jadi kita butuh pimpinan Roh Kudus untuk berlakunya akan ayat-ayat firman tertentu. Nah, saudara yang memberitakan Injil kepada mereka yang menghina-hina Yesus, ya pada awalnya kita berpikiran positif. Dia menghina-hina Yesus, dia mengolok-olok Yesus, dia menghujat-hujat Yesus karena dia diajari seperti itu oleh keluarganya, oleh lingkungannya, sehingga dia ngertinya begitu. Nah, kita dengan sabar memberitahu. Tapi setelah kita beritahu, dan dia tetap saja tanpa peduli dengan apa yang sudah kita jelaskan, tetap aja menghujat, tetap mengejek, tetap mengolok, tetap menghina, merendahkan Yesus, bahkan lebih rendah dari binatang, itu yang seringkali dilakukan. Kalau sudah begitu, stop, saudaraku. Jangan kamu memberikan barang yang kudus pada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Kemudian dilanjutkan, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Jadi mutiara yang berharga, yang indah, yang mahal harganya itu diinjak-injak dengan kaki. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Sudah mutiaranya diinjak-injak, ya. Jadi mutiara yang mestinya itu sesuatu yang sangat bernilai, berharga, dan harus dihormati dan diperlakukan dengan benar, malah diinjak-injak, saudaraku. Bukan hanya itu, ia berbalik mengoyak kamu. Jadi nyatek itu babinya itu. Jadi saudara, kita harus tahu kapan kita harus berhenti dalam menyampaikan akan kabar baik. Injil itu mutiara, saudaraku, karena di dalam Injil itu ada Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Jadi kita juga punya ayat ini. Jangan asal, pokoknya aku beritakan Injil, orangnya sudah menghina-hina, sudah nolak-nolak, tetap beritakan terus. Enggak begitu, saudaraku. Ada waktunya kita stop. Roh Kudus akan tolong kita, kapan waktunya kita berhenti. Jangan marah, jangan benci, enggak boleh kan? Kembalikan pada Tuhan. Bukankah penghakiman itu ada pada Dia? Nah, kita cari orang yang mau menyambut.
menyambut akan mutiara tersebut. Orang yang mau menghargai mutiara itu. Tuhan Yesus berkati.